kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan sorotan tajam usai melontarkan kritikan kasar kepada Presiden Jokowi. Bahkan hal ini ditanggapi serius oleh pihak kantor staf kepresidenan. Padahal Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ini masalah sepele. Apa? Terakhir itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Namun, menurut tenaga ahli KSP Ali Mukhtar Ngabalin, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah menyatakan akan mendalami kasus Rocky Gerung dan dengan tegas meminta semua pihak tidak mencoba mengganggu Presiden Jokowi. Ngabalin mengatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh dan serius. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah suatu yang serius. Ngabalin mengatakan meski Presiden Jokowi menanggapi santai persoalan ini, namun orang-orang di sekitarnya harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang ekstra. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah cara-cara yang tidak beradab dan tidak punya tutur kata. Ia pun secara tegas menyebut Rocky Gerung sebagai manusia yang sombong. Bahkan Ngabalin menyamakan akademisi tersebut dengan sosok Korun, Fir'aun hingga Haman. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu, dirinya sangat serius supaya memberikan pelajaran kepada pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Bapak polisi, bantu kami. Ada pimpinan semua yang ada di Indonesia. Kami ini rakyat. Tolong rakyat semua. Bapak polisi sudah dikaji dengan rakyat. Kami mohon kami menyampaikan aspirasi misalkan kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus lawan. Harus lawan. Kita tidak merusak apabila mendapatkan barisan. Kita sebelum mengakhiri acara ini mungkin ada sesuatu Ya, harapan kita nggak ada lain. Kita minta kepada Bapak Kapolri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Jangan sampai rakyat yang marah terus menangkapnya, ketemu di jalan, nggak tahu ditusuk, nggak tahu dipukul, kan menimbulkan masalah yang baru. Dan kami tidak akan berhenti ya, pada kegiatan hari ini aja. Kami akan terus berlanjut sampai Rocky Gerung ditangkap. Ya, pokoknya intinya hari ini ekspresi kemarahan kami ya. Ini di rumah yang di Bojong Koneng. Besok kita akan bergerak ke rumahnya yang di kebun Pasar Minggu ya, sampai Rocky Gerung ditahan ya. Karena kami sudah marah. Presiden kami ya, bukan karena kami rakyat Jokowi, tapi kami rakyat Indonesia. Kami harus menghormati presiden. Siapa yang menghormati bangsa ini kalau bukan anak negerinya sendiri? Ini kemarahan kami ya. melawan seorang komprador asing yang bernama Rocky Gerung. Tangkap gitu. Tidak ada lagi. Pokoknya tagar kita per hari ini adalah penjarakan Rocky Gerung. Harus tangkap. Tidak ada. Harus sama. Rocky dilaporkan atas dugaan pasal berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat pasal 218 sudah bisa. Kalau dia menghindar bahwa itu bukan serangan kepada kepala negara, tolong dilihat videonya utuh. Pertama dia mengatakan Jokowi bajingan tolol, tidak ada kata presiden. Tapi kemudian narasi berikutnya yang dia kritisi satunya ada kebijakan tentang IKN. IKN itu bukan kebijakan seorang Jokowi,
tetapi Jokowi memimpin pembangunan IKN sebagai kepala negara. Jadi Rocky Gerung dalam kasus ini tidak bisa menghindar. Apapun serangan, Jokowi tolong adalah serangan kepada Jokowi dalam kapasitas dia sebagai presiden. Pak, bukti apa aja yang disertakan dalam laporan nanti, Pak? Sebetulnya banyak, karena kasus-kasus sebelumnya Rocky Gerung ini kan sudah ya sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat serangan-serangan pribadi, penghinaan. Nah ini akan kita tambahkan untuk memperkuat laporan kita kepada Mabes Polri, khususnya Badan Polri. Ngabalin menegaskan KSP memberikan dukungan kepada pihak yang melaporkan Rocky Gerung atas ucapan yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Ia mengatakan sungguh sangat serius karena itu memberikan support kepada sejumlah kelompok masyarakat maupun relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Untuk diketahui, Muldoko, Kepala Staf Presiden, dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengganggu Presiden Jokowi. Penegasan ini berkaitan dengan pernyataan viral di media sosial dari akademisi Rocky Gerung yang menyebut kata-kata tidak pantas terhadap Presiden Jokowi. Ia mengaku sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Ia menegaskan Rocky Gerung telah membuat situasi yang tidak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Dalam kesempatan itu, Muldoko juga mengingatkan bahwa sebagai kepala staf presiden, tugasnya adalah menjaga kehormatan presiden. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dianggap remeh. Ia bahkan menyatakan dengan tegas bahwa jika ada yang menyentuh masalah tersebut, ia akan menjadi yang pertama berdiri untuk membela presiden. Muldoko juga menilai pernyataan Rocky tersebut sebagai perilaku yang menyerang pribadi presiden. Kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga, karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu pasang badan itu.